Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bung Aribo, pada mata kuliah praktikum Pilot Plan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan cara perhitungan untuk modul Solid Liquid Extraction atau leaching, seperti itu. Ini merupakan salah satu dari 4 modul yang harusnya Anda kerjakan ya ketika Anda praktikum nanti. Dan ini merupakan salah satu modul yang pengoperasiannya tidak sesulit alat-alat yang lain seperti itu. Oke. Nah, basic dari solid liquid extraction ini sebenarnya sudah kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Contohnya ketika Anda membuat teh, membuat kopi, seperti itu ambil basicnya dari situ. Ya, ketika Anda ngambil teh atau membuat teh, itu kan Anda menuangkan apa? Air panas ke dalam apa? Ke dalam daun teh yang sudah dikeringkan. Nah, nanti ekstrak dari teh itu akan terlarut pada air panasnya tersebut. Oke, atau misalkan Anda membuat kopi, ya kan? Ketika Anda menuangkan air panas ke bubuk kopi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada kandungan dari biji kopi tersebut yang terekstrak ke air panasnya, sehingga Anda bisa menikmati kopi, bisa menikmati apa namanya tehnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh peristiwa dari leaching dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, nanti kita akan mempraktekkan hal tersebut tapi menggunakan bahan yang lain. Contohnya kita ingin mengekstrak apa? Minyak kemiri gitu ya. Minyak kemiri dari biji kemiri dengan menggunakan solvent tertentu seperti itu. Nah, ini prinsipnya seperti ini ya. Jadi di sini misalkan kita kayak teh tadi ya, kita biarkan solid atau padatan, kemudian kita rendam dia dengan apa? Dengan solvent tertentu. Lama kelamaan apa? Kandungan yang ada di dalamnya ini atau ekstraknya ini, oke, dia akan terdifusi keluar dari solidnya itu tadi, kemudian dia bercampur di solventnya tadi. Nah, kalau di praktikum kimia dasar atau praktikum kimia organik, biasanya Anda sering melakukan peristiwa ini dengan menggunakan alat yang namanya soklet seperti itu. Jadi sebenarnya solid liquid extraction yang akan kita praktekkan di praktikum pilot plan ini merupakan scale up ya dari alat soklet yang sudah Anda praktikkan di mata kuliah praktikum kimia organik maupun praktikum kimia dasar. Cuma alatnya lebih besar, kita menggunakan steam seperti itu. Oke, kalau di praktikum kimia dasar atau kimia organik kan Anda pemanasnya menggunakan heater tuh, plate heater atau menggunakan jacket heater seperti itu. Tapi kalau nanti di industri kan nggak mungkin pakai itu ya. Di industri pasti media pemanas yang sering digunakan apa? Steam seperti itu. Nah, nanti kita lihat skemanya bagaimana, skema peralatannya sehingga dia bisa bekerja ya sesuai dengan prinsip solid liquid extraction seperti itu. Nah, contohnya alatnya seperti ini. Alatnya seperti ini. Oke, alatnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan proses alat ini pengoperasiannya seperti apa sehingga kita bisa mendapatkan ekstrak dari suatu padatan. Oke. Nah, dalam proses leaching ini sendiri ada 3 hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah apa? Yang pertama itu adalah ukuran dari padatannya harus kita reduction seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan Anda praktikum ETK 1 dulu di size reduction kan ada ya. Salah satu tujuan dari size reduction itu adalah apa? Memperluas kontak area seperti itu. Kalau Anda ingin misalkan mengekstrak biji kemiri ya biji kemirinya kalau bisa ditumbuk dulu agar lembut sehingga nanti kontak antara solvent dengan padatannya itu semakin besar terjadi. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan ekstrak yang bisa kita ambil jumlahnya akan semakin banyak karena itu nanti akan mempermudah terjadinya difusi massa ya dari padatannya menuju solvent seperti itu. Kedua adalah solvent yang kita gunakan itu harus tepat ya, harus tepat atau memiliki tingkat pelarutan dari zat ekstrak yang tinggi. Jangan sampai kita milih solvent itu ternyata zat yang mau kita ambil dia tuh nggak larut di solventnya. Nanti sia-sia ekstraksi yang kita lakukan. Oke. Yang ketiga, kita melakukan proses tersebut itu batch atau continue. Seperti itu yang itu perlu kita perhatikan. Nah, untuk beberapa seed oil atau minyak dari biji tertentu, solvent yang sering digunakan di sini ya. Ada heksan, benzen, etanol, aseton, metanol. Dan yang paling sering kita gunakan murah yaitu biasanya etanol. Karena etanol itu mudah didapat dan relatif murah harganya seperti itu. Jadi nanti kita menggunakan etanol sebagai pelarut kita ya, seperti itu. Nah,
proses leaching ini gimana sih yang terjadi di pellet plant ya? Nah, alatnya seperti ini. Alatnya itu terdiri dari beberapa bagian. Di sini misalkan T1. T1 di sini ini adalah tangki 1 atau tangki umpan seperti itu. Kemudian di sini kita punya W1. W1 ini adalah boiler ya untuk menguapkan pelarutnya ya. Kemudian W2 di sini kita punya kondensor ya. Jadi pelarut yang sudah menguap nanti akan dikondensasi. Kemudian T2 ini adalah tangki tempat meletakkan bahan. Nah, ini tempat terjadinya proses ekstraksi nanti di sini ya. Kemudian H1 ini sebenarnya mirip seperti di apa? Di soklet Anda punya sifon di situ. Nah, sifonnya nanti ada di sini. Tapi kita nanti akan mengoperasikannya dengan bantuan valve di sini. Oke. Jadi pertama yang harus kita lakukan dalam mengoperasikan alat leaching ini, yang pertama yang harus kita cek adalah apa? Adalah air pendingin di kondensor itu sudah jalan. Yang pertama itu sebagai safety seperti itu. Kalau enggak nanti ketika ini kita panaskan, ini terlalu panas nanti etanolnya menguap, nggak jadi digunakan untuk mengekstraknya. Jadi dia bablas ini ke atmosfer. Jadi ini harus dinyalakan terlebih dahulu. Oke. Nah, yang kedua nanti Anda mengisikan pelarut ya, pelarut etanol di tangki di sini. Oke, diisikan. Nah, yang ketiga, nanti Anda menimbang biji kemiri dengan berat tertentu atau dengan massa tertentu, kemudian Anda hancurkan ya, kemudian dibungkus dalam kain ya, kemudian Anda masukkan ke T2 ini. Oke. Nah, setelah itu nanti di sini ada valve ya, ada valve di sebelahnya H1 ini ada valve. Nanti valve-nya kita tutup. Nah, sebenarnya nanti ada salah satu video tersendiri yang akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana pengoperasian ini. Ini di sini saya hanya menjelaskan gambaran umumnya. Nah, kalau sudah seperti itu, ketika kita mengalirkan steam di sini, ya ini berdasarkan prinsip ketinggian air ya atau ketinggian zat cair. Kalau di sini tingginya sekian, otomatis di row boiler ini ada kandungan pelarut sekian juga ya tingginya. Nah, di sini steamnya kita alirkan, dia akan masuk ke cup bagian sini ya, bagian reboiler ini. Bagian boilernya ini cup. Kemudian nanti dia akan terjadi proses pemanasan hingga etanolnya menguap. Oke. Etanol yang menguap itu akan kembali ke tangki pelarut. Oke, karena densitas uap itu sangat rendah, sifatnya kan dia naik ke atas tuh. Nah, dia nanti akan naik ke atas ke sini. Oke, naik ke atas ke sini menuju kondensor. Nah, di kondensor tadi dia akan dikondensasi lagi. Jadi di sini istilahnya nanti kita dapatkan pelarut yang lebih murni. Oke. Kita dapatkan etanol di sini, dia akan terkondensasi, kemudian turun ke bawah. Nah, di sini dia akan menuju ke tangki ekstraksinya ini. Nah, padatan yang sudah kita letakkan di sini tadi, oke, karena valve di sini nanti kita tutup ya. Ini nanti dia akan mengisi bagian tangki 2 ini atau tangki ekstraktor ini sampai ketinggian tertentu atau sampai volume tertentu. Nanti akan dijelaskan di video pengoperasiannya. Oke. Nah, di sini nanti padatan yang sudah Anda taruh di sini itu nanti akan terekstrak minyaknya dari etanol yang kita uapkan tadi dan terkondensasi menuju bagian tangki ekstraksi. Oke. Setelah mencapai volume tertentu, Anda nanti membuka valve yang di sini, oke, dan itu dihitung sebagai satu siklus seperti itu. Oke. Nah, itu cara pengoperasian dari alat leaching ini. Ini sebenarnya sangat mirip sekali dengan alat soklet yang Anda gunakan di praktikum kimia dasar. Oke. Nah, dari segi neraca massa, itu tadi kan kita lakukan ini dalam berbagai siklus ya. Maksudnya siklusnya itu diulang-ulang, nggak hanya satu kali. Karena satu kali itu nggak cukup untuk mengekstrak semua minyak yang ada di biji kemirinya tadi. Jadi satu kali itu belum cukup. Oke. Nah, nanti kita lakukan siklusnya itu berulang kali. Misalkan kita ulang 7-8 kali seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kita di neraca massanya ini sama seperti mata kuliah ATK 1 ya. Mata kuliah ATK 1 misalkan di siklus pertama ya. Misalkan di sini kan biji kemiri itu mengandung minyak sejumlah XF ya. Minyak sejumlah XF. Kemudian solvent B itu kalau solventnya pure ya nggak ada minyaknya, berarti Y0-nya ini atau mengandung minyak sejumlah Y0, Y0-nya sama dengan 0 seperti itu ya. Oke, kemudian nanti ketika dia terekstrak, oke, XF ini berubah menjadi X1. Artinya apa? Artinya ada minyak yang sudah diambil oleh B. Sehingga B itu memiliki kandungan minyak sebesar Y1. Oke. Nah, ini kalau dihitung di neraca massa, berarti AXF ditambah BY0 in ya masuk ke dalam sistem sama dengan AX1 ditambah BY1 yang keluar dalam sistem. Ini berulang sampai siklus tertentu. Oke. Sampai siklus tertentu sehingga nanti
Anda peroleh ya nilai dari yield overall-nya, jadi di akhir siklus, misalkan siklus ke-8, itu nanti ada pertanyaan, berapa sih minyak yang berhasil diekstrak dari keseluruhan proses ini? Ya. Nah, itu bisa kita cek dengan apa? Dengan membandingkan misalkan nilai kandungan minyaknya, kandungan minyak yang ada di feed ya dengan kandungan minyak yang terakhir atau berkurangnya masa feed. Misalkan feednya tadi kita kasih padatannya pertama 5 kg. Ternyata di akhir proses kita dapatkan setelah kita keringkan ya yang pasti setelah kita keringkan kita dapatkan berat bersihnya menjadi sekitar 4,2 kg. Berarti berapa? Ada 0,8 kg minyak yang terekstrak. Nah, 0,8 kg ini yang ikut ke B ini tadi ya, ini secara overall. Sehingga nanti apa? Yield overall-nya itu kalau dinyatakan dalam persen, maka Anda dapatkan B kalikan YN, ini artinya adalah minyak yang terekstrak ya dibagi dengan feed ya. Feed-nya itu masa kemiri awal atau masa biji yang awal dikalikan 100%. Ini kalau dinyatakan dalam persen. Kalau dinyatakan dengan berapa kilogram minyak yang terekstrak per kilogram kemiri yang digunakan, maka satuannya nggak usah dikalikan 100%, tinggal berapa minyak yang berhasil diekstrak, ya dibagi dengan masa kemiri di awal tadi berapa. Nah, kita nanti dapatkan kilogram minyak per kilogram kemiri, seperti itu. Jadi cara menyatakan yield-nya itu ada 2. Oke, seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek aja di Excel ya. Nanti ini sebagai tutorial bagaimana cara mengolah data di praktikum ini juga. Nah, di sini saya sudah punya template perhitungannya. Yang pertama yang Anda lakukan apa? Yang pertama Anda lakukan itu adalah Anda membuat kurva kalibrasi dari densitas ya terhadap konsentrasi minyak di etanol. Jadi ini langsung pakai aja konsentrasinya dalam satuan berat per berat. Jadi nanti Anda ketika membuat kurva kalibrasinya, ya kurva kalibrasinya mengukur densitasnya, langsung ditimbang aja itu. Misalkan menambahkan 9 gram ya, 9 gram etanol dengan 1 gram minyak. Oke, ditambah dicampur, maka itu kan nanti beratnya berapa? Beratnya kan 1/10, berarti 1%, 10% ya, 10% dari minyak seperti itu. Nah, itu nanti Anda ukur densitasnya seperti itu ya. Kalau bisa ini densitasnya diukur pada suhu 20 derajat Celcius seperti itu ya kalau bisa. Oke, sehingga nanti terjadi keseragaman pengukuran densitas pada suhu tertentu. Karena kita tahu densitas itu nilainya berbeda pada suhu yang berbeda. Karena apa? Karena spesifik volume dari suatu zat pada suhu yang berbeda itu nilainya berbeda juga. Sehingga mengakibatkan densitasnya berbeda. Karena apa? Densitas kan rumusnya sama dengan Rho sama dengan M per V. Kalau V-nya ini beda atau V-nya ini tambah kecil atau tambah besar, maka nilai densitasnya nanti juga akan berpengaruh. Seperti itu ya. Oke, jadi Anda buatnya langsung dalam satuan konsentrasi persen berat seperti itu. Buat misalkan dari 0 ini berarti isinya adalah etanol, pelarut etanol tok, nggak ada campurannya minyak sama sekali ya. Ini Anda ukur mulai dari 0 sampai 50 misalkan atau sampai 80. Anda ukur densitasnya. Nah, densitasnya kalau bisa minimal itu diukur duplet. Ya, diukur duplet artinya apa? Ditimbang 2 kali ya. Ditimbang 2 kali nanti diambil rata-rata beratnya sehingga kita dapatkan densitasnya itu lebih akurat daripada pengukuran sekali. Lebih bagus lagi kalau Anda bisa mengukur secara triplet seperti itu. Oke. Kita dapatkan grafiknya seperti ini. Ini hanya contoh ya, hanya contoh. Ini bukan bukan nilai acuan yang sebenarnya. Nilai acuan yang sebenarnya Anda nanti mengukur sendiri. Ini hanya contoh saya menyajikan bagaimana cara menghitungnya. Jadi nilainya nanti nggak sama dengan ini yang Anda lakukan. Oke, diingat-ingat ya, nggak sama dengan ini. Ini hanya contoh. Yang harus Anda lakukan adalah melakukannya sendiri, menimbang sendiri, mendapatkan hasilnya berapa, itu yang Anda masukkan. Ini hanya contoh. Nilai-nilai yang ada di sini itu hanya contoh. Yang Anda jadikan acuan itu adalah cara perhitungannya, bukan nilainya. Ingat ya, bukan nilainya, tapi cara perhitungannya. Oke. Nah, misalkan saya mendapatkan hasil pengukuran densitas saya seperti ini. Oke. Kemudian kita harus membuat kurva kalibrasinya. Kurva kalibrasinya ini kita buat di sini. Oke. Nah, dalam membuat kurva kalibrasi perhatikan 3 hal berikut ya agar bisa mempermudah Anda menggunakan kurva ini. Oke, kurva ini. Yang pertama adalah densitas itu kalau bisa ditaruh di sumbu X. Nah, biasanya ini adalah kesalahan mendasar dari mereka yang melakukan atau membuat kurva kalibrasi. Biasanya kan Anda membuat gini,
konsentrasinya W, ya konsentrasinya ini yang Anda buat tadi, ini densitas yang Anda ukur. Kemudian Anda plot konsentrasinya ada di bawah di sumbu X, densitasnya ada di sumbu Y. Padahal nanti ketika Anda praktikum, Anda itu tidak mendapatkan data persen konsentrasi. Apa yang Anda dapatkan? Yang Anda dapatkan adalah densitasnya. Sehingga nanti kalau Anda baca itu kualik ya atau terbalik. Maka itu adalah kesalahan mendasar yang terjadi pada orang yang membuat kurva kalibrasi. Oke, jadi saya ingatkan lagi sekali lagi, kalau densitasnya itu yang Anda ukur, ya, yang Anda ukur, maka densitas itu berada di sumbu X, ya, di sumbu X, kemudian sumbu Y-nya adalah konsentrasi. Oke, nah sebisa mungkin dari grafik yang Anda buat itu buatlah regresi yang memunculkan nilai R yang tinggi. Ini Anda bisa memanfaatkan kurvanya atau regresinya itu dalam bentuk polinomial ya, baik boleh itu linear boleh, persamaan kuadrat boleh, persamaan pangkat 3 boleh. Oke, nah di sini ini juga pengaruh dari sumbu X sama sumbu Y tadi ya. Sumbu X sama sumbu Y tadi. Nah, perhatikan di sini. Di sini kan densitas nih di bagian bawah nih, densitas. Ini misalkan saya tulis gram per mililiter sama kilogram per liter itu kan sama ya, nggak ada bedanya. Ini saya tulis kilogram per liter ini. Oke. Nah, densitas Anda plot di sini kan ya, densitas sebagai sumbu X, konsentrasi sebagai sumbu Y. Nah, nanti ketika Anda praktikum, Anda kan dari sampel tersebut Anda ukur densitasnya. Oke, misalkan densitasnya ketemu di 1,55. Di sini kan, nah Anda bisa narik ke sini. Oke, atau Anda bisa memanfaatkan persamaan ini tadi, ya, memanfaatkan persamaan ini tadi untuk mendapatkan konsentrasinya berapa. Nah, sekarang bayangkan kalau yang Anda plot sebagai sumbu X itu konsentrasi, ya, sumbu Y-nya itu densitas. Maka persamaannya kan berubah menjadi densitas sama dengan ini. Persamaan ini di mana X-nya itu konsentrasi. Maka Anda secara matematis kalau mau tahu konsentrasinya berapa, Anda harus mencari akar-akar persamaan ini. Gimana? Susah kan? Nah, seperti itu. Makanya kalau Anda membuat kurva kalibrasi, ya, kurva kalibrasi buatlah kurva yang mempermudah pekerjaan kalian. Jangan membuat kurva yang menambah pekerjaan. Itu namanya bekerja yang tidak efektif, ya, seperti itu. Nah, oke, jadi logika dalam berpikir itu harus dipakai seperti itu ya. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat ini, oke, sudah beres nih, sudah beres, maka kita siap menginterpretasikan data yang kita peroleh dari sampel ya. Oke, di sini saya buatkan tabel pengambilan sampel ya, contoh tabel pengambilan sampel. Misalkan di sini holding volumenya ya, misal ini hanya misal ya, holding volumenya tuh 5 liter. Holding volume tuh artinya adalah volume yang bisa ditampung di bagian ini tadi. Holding volume tuh di sini ya. Misalkan di sini etanolnya yang bisa ditampung di sini 5 liter gitu ya. Maka itu namanya holding volumenya 5 liter. Oke. Nah, kemudian volume tangki feednya berapa? Misalkan 30 liter. Ini hanya misal. Berat padatan awal ya, sebelum Anda lakukan ekstraksi tadi kan ditimbang ya, misalkan 15 kg. Nah, berat padatan akhir ini setelah dikeringkan itu misalkan 6 kg. Oke, kita ambil data sebagai berikut. Misalkan siklus pertama ya, siklus pertama Anda ambil sampel tuh, Anda ambil sampel, Anda analisa, densitasnya ketemu 1,47 ya. Ini misalkan sudah dianalisa duplet. Oke. Nah, ini saya tutup aja dulu ya biar Anda nggak bingung. Ini ya, kita dapatkan densitas sampelnya sekian. Oke, kemudian holding volumenya itu sama dengan ini tadi ya. Holding volumenya kan 5 liter tuh. Holding volumenya kan 5 liter. Nah, 5 liter di sini. Ini 5 liter. Oke. Nah, ini holding volume 5 liter ini tinggal aja sama dengan ini boleh. Atau diketik 5 liter juga boleh. Berarti massa tangki ya, massa tangki holding atau apa namanya? Massa pelarut plus ekstrak yang ada di tangki holding itu sama dengan, nah ini saya buka ya. Sama dengan apa? Densitas ya dikalikan dengan holding ini. Ini satunya tadi kan sudah kilogram per liter. Gram per mililiter kalau dirubah menjadi kilogram per liter itu sama aja, nggak perlu dikonversi nilainya, sama karena sama-sama dibagi 1000. Oke. Nah, ini massa tangki holdingnya ya, massa pelarut plus ekstrak yang ada di tangki holding itu sekian. Ini tinggal dikalikan aja. Oke. Nah, sekarang dari densitasnya ini tadi ya, dari densitasnya ini tadi kita baca nih densitasnya sekian, itu konsentrasinya berapa ya. Gimana bacanya? Kita masukkan ke
tabel ini ya, ke tabel sini. Misalkan 1,47 di mana sih? Di sini kan ya 1,47. Anda tarik ke sini. Tarik ke sini ya, kemudian Anda bisa tarik ke sini atau Anda bisa memanfaatkan persamaan ini. Jadi kalau Anda memanfaatkan persamaan ini tinggal di copy aja ya persamaannya. Copy. Oke. Anda masukkan ke sini. Oke. Masukkan ke sini, set dipaste, kemudian nilai XX-nya tadi itu diganti dengan densitasnya sampel ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini tinggal kalau sudah itu Anda tinggal drag aja ke bawah ya. Tinggal drag ke bawah, temunya. Seperti itu. Nah, dari masa tangki holding ini nanti kita tahu berat minyaknya itu berapa. Berat minyaknya itu berarti sama dengan persennya ini ya dikalikan dengan masa tangkinya ini. Oke, persen ya, persen dalam satuan persen. Berarti nanti ini misalkan 28% ya dikalikan dengan, oh maaf ini keliru, harusnya dikali dengan ini masa tangki holding ini. Nah, ini adalah berat dari minyaknya ya. Kemudian kalau sudah ini tinggal Anda drag ke bawah aja ya, drag ke bawah kayak gini. Nah, ketemunya sekian. Oke, ketemunya sekian. Oke, nah kalau sudah, ini sudah ya, berarti ini analisa per siklus nanti Anda lakukan seperti ini. Nah, ini adalah sampel yang Anda ambil dari tangki holding. Jadi nanti ada dua sampel yang Anda ambil ya, ada tangki holding dan ada tangki feednya tadi. Karena apa? Nanti setelah selesai satu siklus ya di sini, selesai satu siklus, ketika Anda selesai satu siklus di sini, ini kan valve-nya Anda buka, maka secara otomatis yang ada di tangki holding ini akan pindah semua ke bagian tangki feed ini tadi atau tangki solvent ini tadi. Nah, di sini nanti juga diambil ya, setelah dibuka baru diambil. Oke. Valve-nya setelah dibuka baru diambil. Nanti ketika diambil Anda ambil sampelnya, Anda analisa densitasnya juga ya. Oke. Nah, setelah itu sama seperti cara yang tadi ya. Kita hitung kayak ini, kita hitung masanya di tangki holding berapa, persen minyaknya berapa. Nah, ini W minyaknya ya, ini sama dengan ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini berarti nanti kalau yang ini di sini tuh akumulatif ya. Ini akumulatif dari setiap siklus. Misalkan siklus pertama itu W minyaknya sekian, siklus kedua W minyaknya ini sudah W minyak total dari siklus tersebut. Kalau yang ini tadi kan masih per siklus ya. Masih per siklus, kalau ini yang total. Oke, seperti itu. Jadi kalau Anda cek di sini, ini kalau Anda jumlah itu hasilnya harus sama dengan apa? Siklus ke-7 ini ya. Hasilnya harus sama ini. Oke, harus sama ini. Nah, oke. Kalau terjadi perbedaan, maka nanti di situ ada error ya, ada errornya. Kayak ini misalkan, ini errornya misalkan dari perhitungan ini itu 0,132%. Oke, jadi jumlah minyak dari setiap siklus di tangki holding itu jumlahnya harus sama dengan apa? Harus sama dengan jumlah minyak pada siklus terakhir di tangki umpan, seperti itu. Nanti harus dicek lagi satu kali lagi, dicek dari mana? Dicek dari penurunan massa padatan. Jadi biji kemirinya tadi ketika awal berapa, ketika akhir berapa. Itu juga bisa menyatakan berat minyak atau massa minyak yang terambil dari proses ekstraksi ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di perhitungan raca energinya, raca energi. Nah, nanti Anda catat ya di sini siklusnya misalkan di sini nanti ketemu 15 menit gitu ya, misal per siklus. Oke. Misal ini contoh aja ya. Siklus pertama 15 menit, kemudian tekanannya nanti di sini ya, ini tuh ada alat pengukur tekanannya ya di sini. Nanti Anda catat itu setiap kali per siklus itu tekanan steam yang Anda gunakan berapa ya. Tekanan steam yang Anda gunakan berapa? Nanti dicatat di sini. Oke. Kemudian laju alir steamnya juga Anda catat, jadi di kondensatnya ini nanti di bagian sini ya. Itu kan ngalir nih, steam setelah digunakan dia terkondensasi, ya toh? Terkondensasi itu Anda bisa tampung ya, bisa tampung dengan menggunakan misalkan gelas ukur atau apa dalam 5 detik, nanti volumenya tertampung berapa di situ, maka Anda dapatkan laju alir steamnya ya, Anda catat di sini. Dalam misalkan mililiter per second misalkan. Oke. Nah, ini contoh di sini saya tulis 100/20, ini berarti dalam 20 second kita mendapatkan 100 ml. Oke, Anda bisa ganti-ganti nih. Misalkan saya mau ngambilnya hanya 10 second aja, Pak. Nggak masalah ya. Yang penting nanti Anda nyatakannya dalam bentuk mililiter per second. Kemudian suhu kondensatnya juga Anda catat ya, suhu kondensatnya. Jadi di sini nanti ketika Anda nampung kondensatnya itu ya, Anda juga mengukur suhunya berapa ya. Suhunya berapa di sini.
di sini. Oke, Anda tampung. Nah, kalau sudah, ini kan data yang Anda ambil nih, sekian nih data yang Anda ambil. Anda akan olah untuk mendapatkan perhitungan raca energi atau energi yang digunakan. Yang pertama kita memerlukan data apa? Kalau kita berinteraksi dengan Steam, maka kita membutuhkan data Steam table ya. Di sini saya buka GenCoplist di sini. Nah, di GenCoplist itu ada Steam table ya, atau Anda bisa buka juga di buku apa namanya? Smith-Vaness ini juga bisa. Nah, ini di appendix A29 ini GenCoplist edisi 3 ya. Edisi 3. Ini ada property of saturated steam and water ya di sini. Misal tadi Anda mencatat berapa tadi? Mencatat steamnya itu pada tekanan, ini misalkan tekanannya bar ya. Bar gitu. Oke, misalkan tekanannya bar. Maka Anda nanti kalau di sini satuannya kPa itu Anda convert dulu 1 bar itu berapa kPa seperti itu ya. Contoh ini contoh misalkan di 101 atau Anda bisa langsung convert di sini juga bisa ya sebenarnya. Convert di sini. Nah, misalkan ini tekanannya saya ganti ya. Ganti kPa gitu. Anda juga bisa memanfaatkan fitur convert di sini. Convert dalam kurung numbernya ini ya dari kPa dari bar ya. Kita search di sini kok nggak keluar. Nah ini ada barnya nggak di sini? Oh ini dari ATM ke segini aja lah gampang. 1 bar itu kan berapa? 0,98 ATM ya. 0,98 ATM. Berarti di sini kalau kita mau convert ini berarti sama dengan ya ini dibagi dengan 0,98 ya kalikan 11,325 ya. Begini. Nah, ini berarti tekanannya dia, oke? Tekanan dalam satuan kPa. Nah, ini kita cek nanti di satuan kPa-nya di steam table ini kan 113 suhunya tadi. Tekanannya 113 ya di sini. Nah, ini kalau nggak ada, Pak, nggak ada 113, maka Anda harus menginterpolasi di sini ya. Antara 120 sama 100 berapa tadi 101,325. Nanti di bagian ini Anda cek di sini ada entalpinya ya, ada entalpi. Oke, nah lambda itu adalah entalpi evaporasi. Oke, entalpi evaporasi itu artinya apa? Entalpinya vapor dikurangi entalpinya liquid seperti itu. Jadi Anda kurangkan di sini nanti ya. Nah, ini sebenarnya gampang kalau Anda pakai bukunya Smith-Vaness di sini itu sudah ada entalpi evaporasinya ya. Jadi nggak perlu mengurangkan kalau mau pakai bukunya entalpi di sini. Entalpinya siapa? Smith-Vaness ya. Misalkan di sini di tekanan berapa tadi? 113 ya. Ini lebih lengkap ya, 113. Misalkan di sini antara 108 dan 116. Ini ya. Entalpinya itu ada di sini. Tadi kita cek di sini. Ini ya, yang nomor ini kita tarik ke bawah ini. Ini adalah entalpi evaporasi. Oke, di sini. Berarti di sini. Oke, di antara ini. Nanti Anda interpolasi dapatkan nilainya berapa. Satuannya apa ini? Satuannya sudah dalam bentuk kilojoule per kilogram kalau nggak salah. Nah, di sini satuannya untuk entalpi itu adalah kilojoule per kilogram. Ini kalau Anda pakai buku Smith-Vaness ya. Kalau pakai bukunya GenCoplist, Anda harus mengkurangkan ya, dikurangi dulu. Vapornya berapa, liquidnya berapa, dikurangi kayak gitu. Oke. Nah, tergantung Anda mau pilih yang mana. Kalau saya pakai yang Smith-Vaness karena lebih simpel ya. Oke, nanti misalkan kita dapatkan nilai lambdanya sekian. Misalkan ini ya, ini asumsi ini hanya contoh aja, hanya contoh. Nah, kemudian tadi T-satnya berapa sih kalau tekanannya sekian ya? T-satnya berapa? Anda cek juga di situ tadi. Nah, misalkan di sini di 113 tadi kan di sini nih 113 ya. 113 ada di mana tadi? 113 ada di sini. Nah, di sini ada suhu ya, ada suhu. Anda cek di sini suhu saturasinya itu berapa ya? Karena apa? Karena nanti steam itu keluarannya itu kan dia suhunya biasanya lebih rendah daripada
suhu steamnya sendiri. Oke, misalkan kita pakai steam 1 bar. Steam 1 bar atau misalkan steam ini aja lah 113 tadi. Di sini kan antara 101 ya. Misalkan ketemu 103, misalkan ketemu 103 Celcius. Itu suhu steamnya 103 Celcius. Nah, ketika Anda mengambil sampel kondensatnya tadi, ternyata kondensatnya suhunya misalkan 98. Berarti itu apa? Ada perubahan fase kan ya? Kalau steam saja itu suhunya kan 113. Kalau dia berubah menjadi liquid, itu berarti dari 113, ya, ada color laten, berubah dari vapor, berubah menjadi liquid, kemudian dari liquid itu suhunya turun menjadi 98 tadi. Berarti ada dua color di sini, ada color laten sama color sensible yang beroperasi di situ ya. Makanya nanti dicek dulu T-sat-nya berapa di sini. Ini satuannya Celsius gini ya. Anda cek di sini, oke? Nah, kalau sudah dapat sekian, nah Anda lihat densitas kondensatnya tadi pada suhu ya. Ini pada suhu kondensat Anda mengambil sampel tadi ya. Dicek nilai densitasnya berapa, itu ada juga di buku Gingold-List ini untuk air ya, untuk air. Ini di appendix A2 ya, ada. Nah, ini density of liquid water ya. Misalkan nanti Anda ngambil sampel kondensatnya dapat suhunya 95 gitu. Nah, densitasnya nanti dicek di sini. Kilogram per meter kubik atau kilogram per sentimeter kubik, tapi Anda rubah menjadi satuan apa? Rubah menjadi satuan di sini kilogram per liter ya. Dirubah ke situ. Oke. Nah, kalau sudah ketemu sekian ya. Nah, di sini nanti Anda asumsikan CP-nya ya. CP-nya air sebenarnya bisa dicek di sini ya. CP of water di sini. Itu kita asumsikan CP-nya konstan ya. Misalkan di sini pakai suhu rata-rata ya. Suhu rata-rata jadi 101, misalkan tadi kan suhunya berapa tadi? Suhunya di 103. Oke, turun menjadi 98 di sini ya. Turun menjadi 95. Berarti 103 sama 95 itu di rata-rata ya, di rata-rata. Kemudian nanti Anda cek di sini heat capacity-nya itu berapa di sini. Oke, misalkan ketemu berapa? 103 sama 95 itu kita rata-rata ketemu 103 ya ditambah dengan 95. Oke, dibagi 2 ya. Ketemunya 99. Makanya nanti kita ambil di sini ya, berapa ini di sini. Oke, kita dapatkan nanti nilainya berapa di sini. Heat capacity-nya. Nah, Anda rubah heat capacity-nya dalam satuan apa? Dalam satuan, biar gampang hitungnya ya, dalam satuan kilojoule per kilogram derajat Celcius. Ini asumsi aja, saya asumsi buat ini aja, buat contoh ini misalkan 1 semua. Oke. Kemudian kita hitung Q totalnya. Nah, Q total ini itu sama dengan apa tadi? Kalau di neraca energinya di sini ya. Di neraca energi ini, maaf tadi sebenarnya ada satu slide yang kurang ya. Neraca energinya sini. Berarti di sini tuh ada calor laten yang digunakan untuk mengubah fasenya tadi, fasenya steam ya. Berarti masanya steam diambil dari laju alirnya steam kalikan densitas tadi ya. Kalikan lambdanya steam pada tekanan saturasinya tadi. Oke. Nah, tekanan yang Anda ukur. Kemudian ditambah dengan M kalikan CP. CP-nya yang Anda lihat di buku tadi, CP rata-rata. Kalikan T-sat ya. T-sat itu berarti T-nya pada saat dia steam atau saturasinya ya dikurangi dengan T kondensat yang Anda ukur berapa. Oke, nanti per setiap siklus Anda hitung seperti itu. Sehingga nanti kebutuhan panas totalnya dari siklus 1, siklus 2, siklus 3 Anda bisa hitung di sini. Oke. Nah, di sini. Boleh lagi ke sini. Nah, di sini ya, dihitung. Jadi ini adalah tuh masanya steam. Oke. Masanya steam. Oke, kemudian di sini Anda kalikan dengan lambda ya. Anda kalikan dengan lambda. Seperti itu. Pokoknya perhitungannya seperti itu. Kemudian Anda drag ke bawah sini. Thread ya, untuk masing-masing drag Anda total di sini. Oke, Anda total di sini nanti ketemunya satuannya itu adalah totalnya ini berapa? Berapa kilojoule per kilogram seperti itu. Berapa kilojoule per kilogram. Ini misalkan saya ganti jadikan liter per second aja ya, biar sama liter per second. Oke, nanti Anda bagi 1000 di situ ya. Nah, ini tadi kenapa saya di sini saya ada pembagi 1000 ini ya. Ini sebenarnya untuk mengubah satuan mililiter ini ya, agar jadi
liter ini biar bisa dikalikan ya, seperti itu. Nanti Anda takutnya bingung ketika melihat persamaan saya di sini. Oke, seperti itu. Nah, ini MCP1 ini adalah ininya loh. CP-nya tadi ini, misalkan saya kalikan CP sini ya. Dengan CP biar Anda nggak bingung. Kemudian Anda drag ke bawah. Oke, dapatlah key totalnya berapa. Oke. Nah, kalau sudah nanti bisa Anda cek ya penggunaan beban produksinya untuk menghasilkan per kilogram minyak itu berapa ya. Di sini Anda dapatkan misalkan beban produksinya itu adalah key total di sini. Oke, dibagi dengan minyak yang Anda ekstrak tadi berapa. Anda dapatkan berarti penggunaan steamnya itu sebesar 7,12 kJ per kilogram. Ya, nah ini yieldnya dalam satuan persen Anda dapatkan ini tadi. Ya, yang minyak yang berhasil Anda ekstrak dibagi dengan berat padatan awal ya dikalikan dengan 100%. Anda dapatkan yield persennya sekian. Oke, seperti itu. Jadi ini cara mengolah data untuk praktikum leaching seperti itu ya, biar Anda nanti nggak salah mengolahnya. Nah, setelah ini saya akan berikan latihan ya, saya akan berikan latihan nanti akan dikerjakan oleh tiap-tiap individu ya terkait dengan pengolahan datanya ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nanti untuk cara pengoperasian peralatannya akan dijelaskan di video yang lain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.